Shalom, saya Marsha Kaliuke akan membahas materi tentang konsep dasar pendidikan. Apa itu pendidikan? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi pendidikan menurut Prof. Lodge. Pendidikan itu ada pendidikan secara luas dan pendidikan secara sempit. Pendidikan dalam arti luas adalah pendidikan yang mencakup seluruh peristiwa, pendidikan yang dirancang secara terprogram, hingga pendidikan yang berlangsung secara alami. Pendidikan dalam arti sempit itu pendidikan berlangsung dimanapun dan lingkungan hidup, hanya di daerah-daerah tertentu yang sudah ditentukan. Pendidikan bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pendidikan sebagai proses dan pendidikan sebagai hasil. Pendidikan sebagai proses adalah pendidikan aktivitas interaksi manusia dengan lingkungannya. Pendidikan sebagai hasil adalah pendidikan sebagai perubahan yang merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yakni perubahan perilaku. Tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan itu adalah untuk mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu cakap, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Intinya, tujuan dari pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak, manusia yang berilmu dan berkreatif. Ada 4 tiang dari pendidikan itu sendiri, yaitu menurut UNESCO. Yang pertama adalah learning to know, belajar untuk mengetahui, sekedar tahu, berpikir, belajar seumur hidup. Yaitu pendidikan itu tidak sebatas dalam lembaga, tetapi kita belajar seumur hidup. Pilar yang kedua yaitu learning to do, belajar untuk melakukan. Melakukan apa? Yaitu belajar hidup, belajar menyelesaikan masalah. Dengan adanya pendidikan kita bisa belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita setiap hari. Pilar yang ketiga yaitu learning to be, belajar untuk menjadi. Menjadi apa? Menjadi diri sendiri, mengembangkan potensi diri. Dengan pendidikan yang tidak bisa mengoperasi komputer, belajar di kursus atau belajar dengan teman yang mempunyai kemampuan lebih dalam mengoperasi komputer, kita bisa tahu. Learning to live together, berarti belajar untuk hidup bersama orang lain, bersama lingkungan sekitar. Karena pada dasarnya kita manusia itu adalah makhluk sosial, jadi kita harus belajar untuk bersosialisasi, belajar untuk hidup bersama orang lain, berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Poin yang ketiga adalah ciri-ciri pendidikan, yaitu yang pertama merupakan usaha sadar. Pendidikan itu dilaksanakan secara sadar, tidak dilaksanakan seenaknya atau semau kita. Yang kedua, mengandung tujuan. Tujuan daripada pendidikan itu tadi yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara aktif, bermanfaat untuk kepentingan hidup. Ciri yang ketiga yaitu melakukan usaha terencana. Tentu di sebuah lembaga atau di kampus IAKN ada usaha terencana, yaitu visi misi daripada
IAKN KUPA, yaitu alam mengajar pasti mempunyai tujuan atau memilih isi materi yang akan dijelaskan kepada mahasiswa, pilih strategi, metode, serta melakukan evaluasi. 4, yaitu dilakukan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan juga kita bisa dapat dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Tidak hanya di sekolah, tapi di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan bisa mendapat pendidikan. 4, yaitu makna dari pendidikan itu. Apa sih maknanya? Yaitu pendidikan mengantarkan manusia kepada kedewasaan, memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan mengubah sikap. Itu proses transformasi budaya, pembentukan pribadi, penyiapan warga negara, dan penyiapan tenaga kerja. Kalau kita sudah berpendidikan, pasti tenaga kerja akan ada untuk kita. Poin yang kelima adalah unsur-unsur pendidikan. Tujuan pendidikan, ke arah mana bimbingan ditujukan. Dari sebuah lembaga pasti ada di punya tujuan. Materi pendidikan, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Pasti setiap dosen punya materi pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Ada metode dan teknik, cara yang digunakan dalam bimbingan. Seperti dosen pasti melakukan teknik-teknik supaya dalam mengajar mahasiswa tidak merasa bosan. Adalah lingkungan pendidikan, tempat bimbingan berlangsung. Seperti kita mencari pendidikan yaitu di Staken. Pasti lingkungan pendidikan di Staken pasti akan diatur dengan semaksimal mungkin supaya bisa punya proses pembelajaran, proses ini belajar itu dengan baik dan benar supaya mahasiswa mendapat pendidikan yang efektif dan efisien. Salam, sekian dan terima kasih.